Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 158. Oke, langsung saja. Seperti biasa pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan antara Yuji melawan Hakari yang berusaha meyakinkannya. Pada chapter ini, kita juga sedikit ditunjukkan tentang kekuatan yang dimiliki oleh Hakari. Kalau ternyata energi kutukan yang dimiliki oleh Hakari ini lebih kasar dari kebanyakan orang. Tapi pada akhirnya, walaupun Yuji sukses dibuat bonyok, Hakari pun juga sukses diyakinkan oleh Yuji. Nah oke, masuk pada chapter terbaru, bab 158. Chapter kali ini memiliki judul Kogane. Kalau kalian lupa, Kogane adalah Shikigami yang akan menemani dan memberikan informasi pada setiap player yang ikut serta dalam The Cooling Game. Tapi terlepas dari itu, chapter ini sendiri dibuka dengan Hakari dan Kirara yang benar-benar dibuat terkejut mendengar Gojo Satoru beneran disegel setelah sebelumnya mereka berdua tidak percaya akan hal tersebut. Lalu tidak hanya itu, di sini Panda pun juga akhirnya mengungkapkan kalau Masamichi Yaga, kepala sekolah dari SMA Jujutsu Tokyo, telah mati. Walaupun semua yang ada di sana awalnya masih tidak percaya, namun Panda meyakinkan hal tersebut. Mendengar hal itu, di sisi lain, Yuji merasa semakin bersalah karena ia mengira kalau Yaga terbunuh olehnya pada saat insiden di Shibuya dahulu. Menyadari pemikiran Yuji, Panda pun kembali menjelaskan kalau Yaga mati bukan karena ulah Yuji, melainkan karena ia berseteru dengan para petinggi. Yang mana di sini Panda juga tidak menyebutkan kalau Yaga mati oleh Gakuganji. Sementara itu, Hakari yang mendengar kematian Yaga juga merasa terpukul karena orang-orang yang berjasa padanya mulai menghilang satu persatu. Dan ya, akhirnya setelah itu Hakari pun bersedia membantu Yuji dan kawan-kawan menangani The Cooling Game. Dengan syarat setelah Battle Royale ini berakhir, Yuji dan kawan-kawan juga harus membantunya. Di sini walaupun Hakari belum mengatakan apa-apa, namun Panda menduga kalau Hakari berniat mengambil keuntungan dari perubahan aturan dunia Jujutsu ketika aturan tersebut nanti akan direvisi. Secara saat ini sendiri, karena insiden Shibuya dan kekacauan yang sudah terjadi di Jepang, eksistensi dari roh terkutuk dan para syaman sudah bukan rahasia lagi. Maka dari itu, aturan perdukunan Jepang harus dan akan dirubah. Mendengar hal tersebut, di sini Megumi bergumam, jika syarat Hakari berhubungan dengan aturan Jujutsu, maka itu tidak akan terlalu sulit. Seolah Megumi menggampangkan hal tersebut, di sini Hakari pun cukup geram. Tapi kemudian Megumi berkata kalau dirinya ini adalah pemimpin dari klan Zenin, salah satu dari 3 klan besar penyihir Jujutsu di Jepang. Menyadari hal tersebut, Hakari pun merasa sangat beruntung. Karena dengan salah satu klan besar penyihir Jujutsu di belakangnya, maka tidak akan sulit untuk langsung menengahi revisi aturan Jujutsu yang akan terjadi nanti. Karena di sini Hakari berniat mempertahankan dan mengamankan bisnis pertandingan judi yang ia jalankan. Dan ya, dengan senyuman di wajahnya, Hakari pun bersedia membantu mereka dengan sepenuh hati. Tapi yang menariknya di sini, Gege Akutami mengungkapkan lewat gambar kecil di samping panel kalau klan Zenin telah musnah di hari berikutnya, yang artinya timeline kejadian Yuji meyakinkan Hakari ini terjadi lebih dulu dibandingkan dengan pembantaian klan Zenin oleh Maki, yang mana pembantaian klan Zenin tersebut justru terjadi pada chapter-chapter sebelum arc saat ini. Cukup menarik apakah Gege Akutami punya maksud tersendiri dengan timeline yang mengambil latar waktu mundur ini atau tidak. Tapi berikutnya, di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba Kogane milik Yuji muncul dan mengumumkan kalau aturan baru, aturan ke-9 telah dimasukkan oleh salah satu player ke dalam permainan. Yang mana aturan tersebut berbunyi untuk saat ini setiap player dapat melihat informasi player lain. Di antaranya nama, poin yang dimiliki, jumlah aturan yang ia tambahkan, dan di koloni mana ia berada. Buat yang lupa, syarat untuk seorang player bisa menambahkan aturan baru ke dalam permainan adalah player tersebut harus memiliki 100 poin untuk ditukarkan. Yang mana untuk mendapatkan poin tersebut, seorang player harus membunuh player yang lainnya. 5 poin untuk sesama penyihir, 1 poin untuk orang biasa. Jadi terkait dengan itu, siapakah orang yang menambahkan aturan baru tersebut? Pada adegan berikutnya diungkapkan kalau orang tersebut bernama Kashimo Hajime, yang jika kita lihat dari penampilannya, dia ini adalah seorang perempuan. Yang mana menarik dan lebih misteriusnya lagi, dari dialog dalam perkataan Hajime disebutkan kalau dia ini adalah seorang penyihir Jujutsu dari 400 tahun yang lalu, dan ia juga sedang mencari Sukuna. Untuk saat ini masih belum terungkap sebenarnya siapa dan apa tujuan si Hajime ini.
Dan lagi, terutama ia berniat mencari Sukuna. Apakah ia rekan Sukuna atau malah sebaliknya? Sejauh ini belum diketahui. Yah, tapi terlepas dari itu, kali ini adegan kembali pada Yuji dan kawan-kawan. Melihat Kogane yang muncul untuk Yuji, Megumi cukup curiga dan bertanya-tanya mengapa Kogane bisa muncul pada Yuji. Secara saat ini, Yuji bahkan belum masuk ke dalam koloni, yang artinya ia bukan seorang player. Tapi kemudian di sini Yuji sepertinya menyadari akan suatu hal. Yuji menduga kalau ini karena ulah Sukuna, sebab dahulu ketika Sukuna masih menjadi seorang manusia, disebutkan kalau ia sempat membuat kontrak dengan Kenjaku. Sehingga saat ini The Cooling Game menganggap kalau Yuji adalah seorang player berdasarkan keberadaan Sukuna yang ada dalam tubuhnya. Tapi di sisi lain, Megumi meragukan hal tersebut. Dan ya, terlepas dari itu, berikutnya berhubung ada aturan baru yang memperbolehkan seorang player melihat informasi player lain. Di sini atas permintaan Megumi, Kogane menampilkan daftar para player yang telah memiliki minimal 100 poin. Lalu kemudian muncul dua nama dalam daftar tersebut, yaitu yang pertama Higuruma Hiromi dengan 102 poin berada di koloni Tokyo nomor 1, dan yang kedua Kashimo Hajime, orang yang sebelumnya menambahkan aturan baru ke dalam permainan. Namun saat ini ia masih memiliki sisa 100 poin, yang tentu itu artinya Hajime ini awalnya memiliki 200 poin, yang setidaknya itu artinya ia telah membunuh 40 orang penyihir Jujutsu. Ditambah dengan fakta kalau ia adalah penyihir dari 400 tahun lalu, sudah jelas kalau Hajime adalah salah satu ancaman besar dalam The Cooling Game ini. Dan saat ini Hajime sendiri berada di koloni Tokyo nomor 2. Oke, berikutnya, melihat data tersebut, Megumi pun sudah menyusun rencananya. Untuk yang pertama, ia berniat menghilangkan resiko atau ancaman yang ada dalam The Cooling Game ini, yaitu aturan nomor 8 yang menyebutkan jika seorang player dalam 19 hari masih tetap memiliki nilai poin yang sama, maka teknik kutukan mereka akan dihilangkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Megumi berencana menambahkan aturan yang memperbolehkan para player mentransfer poin mereka, sehingga aturan nomor 8 dapat diatasi. Dan lalu jika memungkinkan, Megumi pun juga berniat untuk menambahkan aturan yang memperbolehkan para player keluar dari permainan dengan menukar atau menghabiskan poin mereka. Walaupun tentu untuk aturan yang satu ini, Megumi pun sedikit ragu akan diterima. Tapi terkait dengan itu, tentu di sini Megumi akan membuat aturan yang menguntungkan bagi pihak mereka. Jadi apakah si Game Master akan menyetujui hal tersebut? Karena logikanya sudah jelas kalau GM atau si Kenjaku tentu tidak akan membantu dan mempermudah musuhnya. Namun pada chapter 146, Master Tengen mengatakan berhubung para player dalam permainan ini adalah subjek yang sangat krusial, maka Kenjaku atau si Game Master tidak akan bisa memihak ataupun menolak siapapun selama penambahan aturan tersebut tidak mengganggu jalannya permainan. Jadi sudah cukup menegaskan kalau The Cooling Game ini akan berjalan dengan adil. Nah, tapi jika demikian, dari mana Megumi akan mendapatkan poin tersebut? Berhubung untuk menambahkan aturan baru ini mereka memerlukan 100 poin. Jadi di sini Megumi berencana untuk memburu dua orang dengan 100 poin yang telah disebutkan sebelumnya dan memaksa mereka untuk menambahkan aturan baru. Tapi tetap sembari memburu mereka berdua, di sisi lain prioritas utama Yuji dan kawan-kawan adalah mencari sang malaikat Kurusuhana untuk meminta bantuannya menghancurkan segel Prison Realm Gojo Satoru. Dan yap, chapter pun berakhir sampai di sana. Ya intinya saat ini Yuji dan kawan-kawan berniat memburu mereka. Karena dua orang yang diincar oleh tim Yuji ini berada di koloni atau barrier yang berbeda. Belum lagi tujuan lain mereka yang berniat mencari Kurusuhana. Jadi langkah seperti apakah yang akan diambil oleh Yuji dan kawan-kawan? Apakah mereka akan berpisah dengan tugas masing-masing? Atau mungkin mereka semua akan ngerusuh di satu tempat untuk memenuhi tujuannya satu persatu? Ya kita nantikan saja pada chapter yang akan datang. Di akhir Mimin akan sedikit menjelaskan dan membahas kejadian yang terjadi saat ini. Pertama, di dalam permainan The Cooling Game ini terdapat 10 barrier atau koloni yang tersebar mengelilingi seluruh Jepang. Menurut Panda, Yuta Okkotsu pergi menuju koloni yang berada di Miyagi. Sedangkan saat ini kita tahu kalau ada dua koloni yang berada di Tokyo dan bisa dibilang sudah dikuasai oleh mereka yang memiliki kekuatan tinggi. Di antaranya koloni Tokyo nomor 1 dikuasai oleh Higuruma Hiromi, sedangkan koloni Tokyo nomor 2 dikuasai oleh Kishimo Hajime. Lalu tidak hanya itu, pada chapter 146, ketika Megumi bertanya keberadaan Kurusuhana, Master Tengen menjawab kalau dirinya ditolak oleh barrier koloni yang berada di timur Tokyo. Maka dari itu ia tak memiliki informasi apapun.
yang artinya tentu saja ada sesuatu di dalam koloni sebelah timur Tokyo tersebut. Entah itu karena di sana memang ada Kurusuhana dan Kenjaku berniat menyembunyikannya dari Tengen, atau mungkin memang ada hal lain. Dan terkait dengan barrier koloni yang menolak Master Tengen ini, sebenarnya koloni manakah yang menolak Tengen? Apakah memang koloni yang benar-benar berada di sebelah timur Tokyo, dalam tanda kutip di luar Tokyo, atau justru antara koloni nomor 1 dan 2 yang ada di Tokyo, tergantung nomor berapa yang lebih timur. Dan jika demikian, mungkin Kurusuhana lebih dekat dari yang Mimin perkirakan. Ya, tapi berhubung itu hanya opini Mimin belaka, belum lagi ada 7 koloni lain yang masih misterius. Kita saksikan saja akan seperti apa jalannya cerita dari The Cooling Game ini. Oke, berikutnya buat kalian yang lupa, dari informasi yang ada, sejauh ini The Cooling Game adalah sebuah ritual untuk menyatukan para manusia dengan Master Tengen, sehingga terciptanya eksistensi baru yang melebihi para shaman. Tapi berhubung dan terlepas dari itu, saat ini jika kita perhatikan permainan The Cooling Game ini cukup banyak diisi oleh para shaman dari masa lalu. Pertama sebagai dalangnya ada Kenjaku, lalu kedua ada Sukuna, ketiga Kurusuhana, dan yang terbaru Kashimo Hajime. Tentu ada kemungkinan kalau jumlah para shaman generasi lama ini akan terus muncul satu persatu dalam permainan, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan mengapa eksistensi mereka masih ada hingga saat ini. Lalu sebenarnya apa yang direncanakan oleh Kenjaku dengan mereka-mereka ini, terlepas dari ritual penggabungan Master Tengen. Belum lagi ada indikasi kalau Kenjaku sudah membuat suatu kontrak dengan Sukuna, bahkan ketika Sukuna masih menjadi seorang manusia. Ya, berhubung informasinya masih sangat minim, cuma itu yang bisa Mimin sampaikan. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan manga Jujutsu Kaisen pada chapter 158 ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.